Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Triana, yakni macam-macam metode argumentasi. Yang pertama ada metode analogi. Metode analogi ini dilakukan dengan cara memperluas peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit ruang lingkupnya, kemudian diterapkan terhadap peristiwa yang serupa, sejenis, atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang. Metode analogi tidak dibenarkan dalam hukum pidana karena dianggap bertentangan dengan asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian analogi ini merupakan metode penemuan hukum apabila sebuah hukum tidak lengkap. Maka dari itu dikatakan sebagai pengisian atau penciptaan hukum baru dan bukan sebagai bentuk penafsiran. Dengan demikian, menutup penciptaan hukum melalui analogi. Akan tetapi, dalam hukum pidana itu tidak diperbolehkan adanya penafsiran atau interpretasi ekstensif atau memperluas keberlakuan rumusan suatu norma. Selanjutnya, ada metode a contrario. Cara penggunaan metode ini ialah menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Apabila suatu peristiwa tertentu diatur dalam undang-undang, tetapi peristiwa lainnya yang tidak mirip, maka diberlakukan hal sebaliknya. Kemudian ada metode Rechtsverrijving atau penyempitan hukum. Metode ini bertujuan untuk mengkonkretkan atau menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, luas, dan umum supaya aturan hukum tersebut dapat diterapkan terhadap sesuatu peristiwa tertentu. Contohnya, dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian perbuatan melawan hukum yang ruang lingkupnya dipersempit seperti dalam masalah arti kerugian. Jurisprudensi menetapkan bahwa jika ada kesalahan pada yang dirugikan ini hanya menuntut sebagian kerugian itu yang diakibatkan oleh si pelaku. Jadi misalnya seperti apabila ada kecelakaan apabila ada kecelakaan maka si korban itu hanya diperbolehkan menuntut ganti rugi sebagian atau kerusakan yang terjadi pada sepedanya atau meminta ganti rugi untuk ke rumah sakit, tidak sepenuhnya. Jadi misal sepeda motor itu hanya rusak sebagian, ya hanya sebagian itu yang dimintakan ganti rugi. Tidak kok si korban ini bisa meminta sepeda baru kepada si pelaku. Lanjut, para hakim mengidentikan perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang. Sedang dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak subjek hukum orang lain, kemudian yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, kemudian yang bertentangan dengan nilai kepatutan. Itu yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya ialah metode fiksi hukum. Merupakan sesuatu yang hayal yang digunakan dalam ilmu hukum dalam bentuk kata-kata, istilah yang berdiri sendiri, atau dalam bentuk kalimat yang bermaksud memberikan suatu pengertian hukum. Tujuan dari suatu fiksi hukum adalah untuk menghemat kata-kata yang digunakan dalam menulis kaidah hukum, sehingga dari satu pengertian tersebut akan mengandung pengertian yang lebih luas. Bentuk fiksi ini lebih banyak digunakan dalam hukum adat, banyak memakai bentuk pepatah ataupun peribahasa. Sedangkan hukum perindangan memakai bentuk kalimat pasal demi pasal. Cukup itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.